Sebuah video seorang perempuan dianiaya oleh seorang pria viral di media sosial di Malang. Kini, dua orang tersebut telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi menyebut penganiayaan tersebut dipicu karena si pria cemburu pada perempuan yang merupakan tunangannya dan diduga selingkuh. Dalam video rekaman CCTV berdurasi 2 menit 12 detik ini, terlihat terjadi pertengkaran antara seorang pria dan perempuan di sebuah konter di Jalan Kebalan Wetan, Kedung Kandang, Kota Malang. Pertengkaran tersebut berujung penganiayaan pada si perempuan. Atas video viral tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota pun bergerak cepat dan mengamankan dua orang dalam video tersebut, baik korban maupun terduga pelaku. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota mengakui video viral itu kejadian di Kota Malang. Dan saat ini ada 3 orang yang sudah dimintai keterangan. Korban, pelaku penganiayaan, dan pemilik konter. Kejadian terjadi pada Rabu malam di sebuah konter di kawasan Jalan Kebalan Wetan, Kedung Kandang, Kota Malang. Hubungan pelaku dan korban merupakan tunangan. Penganiayaan tersebut dipicu karena faktor cemburu. Pelaku awalnya mencoba merebut ponsel korban dan kemudian melakukan kekerasan. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kasus penganiayaan yang viral tersebut. Kini polisi secara persuasif melakukan klarifikasi dan memintai keterangan pada kedua belah pihak yang masih berusia 19 tahun ini. Sudah ada viralnya kejadian ini di media massa atau media sosial, sehingga kami arahkan kedua belah pihak untuk datang ke Polres untuk kita lakukan klarifikasi untuk sementara ini. Kalau hubungannya mereka berdua ini adalah tunangan ya. Untuk sementara karena kecemburuan saja, dasar kecemburuan dari pihak laki-laki terhadap yang perempuan. Atas dasar itulah akhirnya diduga pelaku melakukan kekerasan seperti itu. Simon Alfredo melaporkan. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai guru silat diamankan tim gabungan Detesmen Khusus 88 karena diduga menjadi pelaku jaringan penjual senjata api ilegal. Beserta sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolda Jawa Timur. Penangkapan tersebut juga dibenarkan oleh Ketua RT setempat. Beginilah suasana kediaman warga pasca ditangkap Detesmen Khusus 88 yang diketahui bernama Abu Rizal. Warga Jalan Sunan Ampel, Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Penangkapan serta penggeledahan oleh Densus 88 Mabes Polri. Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, penggeledahan oleh Densus 88 ini menurut informasi dilakukan terhadap rumah terduga pelaku jaringan penjual senpi ilegal. Sejumlah warga dan kerabat serta rekan terduga Abu Rizal juga mengaku heran dengan penangkapan tersebut. Pasalnya Abu Rizal dikenal selain menjadi guru silat di kalangan anak dan pemuda desa yang identik dengan lingkungan pondok pesantren. Pelaku pun dikenal mudah bersosialisasi dengan warga dan sangat baik dalam ibadahnya. Ketua RT lingkungan setempat selain membenarkan penangkapan tersebut bahwa pihak perangkat desa tidak ada yang mengetahui perihal penangkapan serta penggeledahan oleh Detesmen Khusus 88 di wilayahnya. Guna menyelidiki lebih lanjut, terduga pelaku beserta barang buktinya telah diamankan di Mapolda Jawa Timur guna mengungkap kebenaran dan peranan dalam sindikat jual beli senjata api yang kemungkinan dipergunakan sebagai aksi terorisme. Kalau sehari-hari itu ya memang mengaji lah, mengaji. Kalau bulan puasa ini sore ada tadarus gitu kan. Kalau biasanya ya mengajar pencak silat seperti itu. Kalau Mas Abu sendiri dikenal seperti apa, Pak? Mas Abu Rizal. Abu Rizal. Kalau Mas Abu Rizal, setahu saya, ya masyarakat ini di sini juga tahu, dia orangnya baik, sosialisasinya bagus, nggak tertutup kalau gitu. Tidak pernah kemana-mana dan tinggalnya di situ, Pak ya? Kalau kemana-mana barangnya, cuma ya pakai sepeda motor lah, sepeda motor ya. Hanya seputaran Malang sini saja. Yanto Yancong melaporkan. Dalam rangkaian kunjungan kerja seharinya di wilayah Jawa Timur, Presiden Joko Widodo mengunjungi 2 lokasi di Kabupaten Malang. Kunjungan kerja di Kabupaten Malang ini, Jokowi melakukan panen padi di Desa Kandigoro, Kecamatan Paklaran, dan peninjauan lokasi gempa di Desa Pajang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di wilayah Jawa Timur selama sehari penuh di wilayah Jawa Timur, salah satunya berlangsung di Kabupaten Malang.
Kunjungan kerja Presiden RI ke Kabupaten Malang ini berlangsung di 2 lokasi. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran untuk meninjau panen padi. Sedangkan lokasi kedua adalah lokasi desa yang hancur akibat gempa Malang berkekuatan 6,1 skala Richter di Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau tenda trauma healing, dapur umum hingga tenda pengungsi. Presiden Joko Widodo berpesan supaya penanganan korban gempa dilakukan secara cepat dan maksimal sehingga kehidupan masyarakat yang terdampak gempa dapat kembali normal. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang per 19 April 2021, total kerusakan rumah berjumlah 10.482 unit dengan kategori rusak ringan 4.490 unit, rusak sedang 4.104 unit, dan rusak berat 1.888 unit. Sore hari ini saya berada di Desa Majang Tengah, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, untuk meninjau gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan tadi saya sudah mendapatkan laporan kerusakan khusus untuk yang di Kabupaten Malang ada 1.716 rumah, baik itu yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Semuanya nanti akan dibantu dari pemerintah, yang berat akan dibantu 50 juta, yang sedang dibantu 25, dan yang ringan dibantu 10 juta. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Datangnya sayuran dari luar Malang berdampak pada turunnya harga sayuran di Pasar Sayur Argo Bisnis Pujon, Kabupaten Malang, mencapai 5%. Penurunan harga sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu dan diperkirakan menjelang Lebaran harga sayuran tidak akan ada lonjakan harga. Harga sayuran mulai mengalami penurunan sejak beberapa hari yang lalu setelah mulai berdatangannya sayuran dari Lampung, Probolinggo maupun dari Jawa Tengah. Berdatangannya sayuran dari luar kota dan luar provinsi ini langsung mempengaruhi harga jual di pasar sayur dan juga di tingkat petani. Turunnya harga ini merepotkan petani karena dengan turunnya harga jual secara langsung akan menurunkan pemasukan hasil panen. Beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga ini diantaranya wortel dan kubis yang turun per kilogramnya lebih dari Rp1.000 dan beberapa komoditi lainnya. Menurut salah seorang pelaku pasar menjelaskan, penurunan harga ini cukup merepotkan petani karena biaya yang dikeluarkan untuk pupuk dan obat-obatan tidak sedikit dan cenderung semakin mahal. Di Pasar Agrobisnis Mantung Pujon, ketersediaan sayuran dari petani mulai berkurang pada memasuki kemarau dan permintaan masih tetap di minggu ketiga puasa. Diperkirakan harga sayuran ini tidak akan melonjak mendekati Lebaran selama stok sayuran mencukupi, baik yang didatangkan dari petani Malang Raya maupun dari luar Malang dan bahkan luar provinsi. Harga ini cenderung menurun, permintaan menurun. Permintaan menurun ya. Untuk harga berapa persen Pak penurunan kira-kira? Sekitar 5%. Alasannya Pak kira-kira penurunan kenapa? Banyak yang mendatangkan dari luar, misalnya dari Lampung didatangkan, terus dari Probolinggo didatangkan, dan terus dari Jawa Tengah ya juga didatangkan. Iwan Hikmawan melaporkan. Pasokan apel siap panen di tingkat petani terbatas berdampak pada naiknya harga jual apel di tingkat petani. Harga ini diperkirakan masih akan naik menjelang Lebaran karena stok apel mulai banyak pada bulan September sampai Desember mendatang. Naiknya harga jual apel di tingkat petani membuat para petani bisa sedikit bernafas lega karena hasil panen bisa untuk menutupi biaya pengeluaran selama ini. Kondisi cuaca yang mulai panas akan semakin baiknya kondisi tanaman, sehingga hasil panen diharapkan bisa lebih maksimal. Dengan dukungan faktor cuaca bisa mengurangi biaya untuk penyemprotan dan penyakit busuk buah bisa lebih berkurang sehingga kualitas dan kuantitas hasil panen juga lebih meningkat. Saat ini harga apel jenis ANA mencapai 8.000 dan apel mana lagi di tingkat petani di kisaran 12 ribuan dan harga ini sudah termasuk harga lumayan bagus.
Menurut salah seorang petani menjelaskan, saat ini hasil dari bertani apel berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Dengan harga jual yang seringkali di bawah harga normal, petani sering merugi, terlebih biaya untuk obat-obatan yang juga mahal. Di lokasi terlihat buah apel yang terserang penyakit totol pada buah, baik yang masih berukuran kecil maupun yang sudah besar, serta penyakit lalat buah yang mengakibatkan buah apel rontok dan membusuk. Para petani masih berharap di tahun 2021, kondisi ekonomi masyarakat bisa semakin membaik dan harga apel bisa lebih baik dibandingkan sekarang sehingga petani masih bisa menggantungkan hidup dari bertani apel. Sekarang ini sekitar jenis ana sekitar 8,5. Kalau mana lagi saya belum jual sendiri, kabarnya sampai 12. Itu berarti sudah 10, harga bagus, Pak? 12. Ya, bagus. Sejak kapan naiknya, Pak? Ya, sebelum puasa itu ya sudah bagus. Sudah. Tapi untuk ketersediaan apel siap panen di tingkat petani gimana? Jarang. Produknya jarang ini. Ya. Soalnya ini punya saya masih kecil-kecil ya. Itu uang orang jenuh dulunya yang busuk terus. Oh, sekarang banyak juga Pak yang busuk. Iya, masih ada ini punya sebelah sana beratas juga masih banyak itu. Oh iya masih ada. Tapi ya enggak sebegitu banyak. Iwan Hikmawan melaporkan. Program Safari Ramadan dari Pemkot Malang dengan mengunjungi masjid di memasuki hari keempat. Di hari keempat, Safari Ramadan Pemkot Malang berlangsung di Masjid Al-Fatah, Mergosono, Gang 5, Kota Malang. Wali Kota Malang hadir dalam Safari Ramadan ini mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Safari Ramadan dari Pemkot Malang di hari keempat berlangsung di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Mergosono, Gang 5, Kota Malang. Sama seperti masjid yang sudah dikunjungi, di mana Wakil Wali Kota Sopyan Edi Jarwoko bersama sejumlah kepala OPD mendatangi masjid tersebut kemudian melakukan sholat tarawih bersama jamaah Masjid Al-Fatah. Sedangkan Wali Kota Malang Sutiaji yang datang seusai sholat tarawih kemudian memberikan bantuan kepada Masjid Al-Fatah. Bantuan dari Basnas Kota Malang ini diserahkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, diterima secara langsung oleh Ketua Takmir Masjid Al-Fatah. Ketua Takmir Masjid Al-Fatah Ustadz Ahmad Solihin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang atas kunjungan tersebut. Ia juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan yang nantinya dapat digunakan untuk kemakmuran masjid. Sementara itu Wali Kota Malang dalam sambutannya mengajak masyarakat khususnya jamaah Masjid Al-Fatah agar di momen Ramadan ini selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Kota juga berharap dengan kunjungan ke masjid ini nantinya terjalin kerjasama antara ulama dan umaro sehingga pembangunan di Kota Malang dapat terwujud. Wali Kota juga menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yakni 6M. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menghadiri silaturahmi Ramadan yang digelar di Rodatul Amni Polres Batu, Jalan Kacong Permadi, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Silaturahmi kali ini selain membagikan santunan terhadap anak yatim dan duafa, juga memberikan bantuan peralatan UMKM. Bertempat di Masjid Rodatul Amni Polres Batu, pemerintah Kota Batu melalui bagian Kesra menggelar silaturahmi Ramadan. Dalam acara ini tampak hadir pula Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Kajari Batu Supriyanto, Ketua DPRD Asmadi dan tentunya orang nomor 1 di jajaran Polres Batu, AKBP Catur Cahyono Wibowo. Wali Kota dalam sambutannya mengatakan meski digelar sederhana, namun tidak mengurangi rasa keakraban yang dijalin bersama Porkopimda Kota Batu. Karena masih dibalut pandemi COVID-19, kegiatan ini digelar secara terbatas. Kalau sebelum pandemi, silaturahmi Ramadan bisa meriah, dihadiri 200 hingga 500 masyarakat, dan buka puasa bersama-sama, tapi sekarang hal itu tidak diperbolehkan. Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan, bantuan peralatan UMKM ini merupakan program pemerintah untuk membangkitkan perekonomian UMKM di tengah pandemi yang masih berlangsung. Pada kegiatan ini, bagian Kesra Kota Batu memberikan bantuan secara simbolis kepada 10 anak yatim dan 10 kaum duafa Desa Pendem.
Selain itu, Dinsos Kota Batu juga memberikan bantuan berupa rombong bakso, peralatan sound system, dan peralatan solar. Diharapkan selain bantuan untuk UMKM, anak yatim dan duafa yang telah diterima oleh penerima bisa bermanfaat dan mampu menunjang kebangkitan ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19. Kita tekan angka COVID, penyebaran COVID-19 ini, maka nanti ke depan masyarakat Kota Batu pun perekonomian akan lancar, keamanan dan kenyamanan semua masyarakat maupun wisatawan akan tercapai. Yanto Yancong melaporkan. Memperingati Nuzul Quran 1442 Hijriah, Pemkot Batu menggelar kegiatan silaturahmi sekaligus pengajian dengan menghadirkan penceramah kondang Gus Muwafid dari Yogyakarta. Acara berlangsung semarak di Geraha Pancasila Balai Kota Ambon Tani, Kota Batu, meski digelar dengan pembatasan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah Kota Batu melalui bagian Kesra menggelar peringatan Nuzulul Quran 1442 Hijriah di Geraha Pancasila Balai Kota Ambon Tani, Kota Batu. Dalam acara yang digelar terbatas sesuai protokol kesehatan COVID-19 ini dihadiri Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Insinyur Punjul Santoso, Kapolres Batu, Kajari Batu, Porkopimda, Pabung 0818, Ketua MUI Batu, Kepala Kemenak Kota Batu, Ketua FKUB, Kepala SKPD bersama sejumlah undangan lainnya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam sambutannya menyampaikan sugeng rawuh Kiai Haji Ahmad Muwafik di Kota Wisata Batu. Wali Kota juga bersyukur kegiatan keagamaan sudah bisa dilakukan meski dalam pembatasan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Wali Kota berharap malam Nuzulul Quran ini bisa membawa kita semua menjadi lebih baik. Sementara itu, Kiai Haji Ahmad Muwafik atau yang akrab disapa Gus Muwafik dari Yogyakarta dalam ceramahnya menjelaskan tentang sejarah Al-Quran serta bagaimana perubahan sosiologi, antropologi, dan budaya di Indonesia dengan cara pandang Al-Quran dalam memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanto Yancong melaporkan.